malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Maria Warubu, penyuluh non PNS yang tinggal di Bangka Barat di Mentok. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati hari ini dengan sukacita dan pertolongan Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat kasih setia Tuhan yang besar yang sudah menjaga dan memelihara kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mohon Tuhan, tolong kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan sukacita di dalamnya. Berkati kami semua ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya akan bacakan seluruh ayat ini untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saya berikan tema renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, yaitu seperti bejana tanah liat. Seperti bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara, apa sih itu bejana? Ya, bejana itu adalah sebuah wadah. Bejana itu adalah sebuah tempat ya yang bisa dipakai untuk boleh menampung ya. Kalau pada zaman dulu untuk menampung entah itu material-material atau zat-zat yang boleh bisa ditampung ya, yang dirancang, yang dibentuk sedemikian rupa yang berbahan dasar tanah liat. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Yeremia mendapatkan diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi melihat atau datang kepada tukang periuk ya, melihat bagaimana tukang periuk mengolah tanah liat menjadi sebuah bejana, menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi sebuah bejana yang berharga. Bejana yang tadinya tidak berharga, tidak bernilai, tidak berguna, tetapi oleh karena karya pekerjaan daripada tukang periuk ini membuat tanah liat atau bejana itu menjadi berharga dan bernilai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa sih Tuhan menyuruh Yeremia demikian? Ya, seperti kita tahu bahwa Yeremia itu adalah seorang nabi. Walaupun dia adalah seorang nabi yang dikenal nabi yang meratap, nabi yang sering sekali menangis, oleh karena ketika dia menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel, para raja yang memerintah pada zaman itu, justru dengan angkuh mereka menolak, mereka tidak mau mendengar, dan mereka berlaku sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan tentu Tuhan tidak suka dengan hal itu. Oleh sebab itu Allah murka kepada mereka. Allah mengizinkan bangsa lain menjajah mereka, menawan mereka. Tapi walaupun Nabi Yeremia
sering merata, sering ditolak apa yang disampaikan kepada orang-orang Israel itu, tetapi dia tetap dan terus tegas dan berani untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari pengamatan Yeremia terhadap pekerjaan tukang periuk memberikan suatu harapan bagi orang Israel yang akan menghadapi murka Allah, yaitu kaum Israel adalah diumpamakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tanah liat di tangan tukang periuk itu akan dibentuk, ya, akan dibentuk, akan diukir, akan diproses menjadi sebuah benda yang bagus, yang berharga. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, dapat bangsa Israel oleh karena dosa mereka diumpamakan seperti, ya, di ayat yang di ayat yang keempat itu, ya. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Artinya mau ketika tanah liat, ketika bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, akan dibentuk kembali. Berbicara tentang dibentuk, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah pekerjaan yang dilakukan di sana. Entah itu dibanting, entah itu dibersihkan. Tentu yang membersihkan itu adalah sang tukang periuk. Yang perlu digarisbawahi di sini, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa tanah liat tidak akan berbentuk seperti yang dikehendaki oleh si tukang periuk jika tanah liat itu tidak memiliki penyerahan diri. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, tukang periuk tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah liat itu jika dia menolak untuk dibentuk. Orang Israel, kita hingga hari ini adalah seperti tanah liat di tangan sang tukang periuk sejati, yaitu Allah kita. Tuhan bisa memproses kita dengan berbagai hal. Sampai hari ini, Bapak Ibu, Allah masih menjadi tukang periuk bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui banyak peristiwa untuk membentuk kita. Terlebih ketika firman Tuhan dinyatakan, proses pembentukan Tuhan terjadi di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berikanlah dirimu dibentuk oleh Tuhan. Berikanlah hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita diproses, ketika kita dibentuk oleh sang tukang periuk yang sejati adalah Allah itu saja. Mungkin melalui kesulitan-kesulitan, melalui kesusahan-kesusahan, Tuhan mengizinkan itu semua. Supaya apa? Supaya hati kita dan hidup kita dibentuk kembali menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu adalah bejana tanah liat. Berikanlah dirimu dibentuk, berikanlah hidupmu dibentuk seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami adalah bejana tanah liat yang Engkau bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berikanlah kami hati, mau dibentuk, mau dituntun, mau memberikan diri, mengerjakan, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau memproses hidup kami lewat peristiwa-peristiwa, lewat kesulitan-kesulitan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang memproses hidup kami
supaya lebih baik, lebih berkenan kepadamu, lebih kuat di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus